Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pilot asing yang tewas ditembak KKB di distrik Alama, Mimika berhasil dievakuasi aparat gabungan TNI Polri. Masuk ke Indonesia secara ilegal, 7 warga asal Papua New Guinea dideportasi imigrasi. Cabai di Merauke mahal, penjual makanan keluhkan pendapatan menurun. Aparat gabungan mengevakuasi Kapten Glenn Malcolm Koning, warga negara Selandia Baru, yang tewas ditembak anggota KKB di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Dengan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara, petugas membawa jenazah Malcolm ke kota Mimika. Kerabat dan keluarga korban sangat terpukul dengan kematian Malcolm. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Mimika. Pangkogap Wilhan III Legend Richard Tampu Bolon mengatakan saat ini pihaknya sudah menguasai distrik Alama dan gerombolan KKB sudah melarikan diri ke wilayah timur. Kita semua tentunya turut berduka cita atas meninggalnya pilot dari Intan Angkasa, perusahaan Intan Angkasa, atas nama Glenn Malcolm Koning. Turut berduka cita kepada keluarga semua. Jam 10 cuaca open langsung kita start, berangkat. Teman-teman dari Satgas TNI yang sudah disusun rencana operasinya. Dan puji Tuhan juga sudah selamat, aman, tiba kembali. Yang kita prioritaskan adalah membawa jenazah almarhum daripada pilot Malcolm tersebut. Kemudian yang paling penting juga setelah ini pentahapannya adalah nanti dari teman-teman Polri, Satgas Kum Polri, di backup sama teman-teman dari Satgas TNI akan melakukan pengamanan wilayah. Karena satu hal yang paling penting, ya, pertama kita mengutuk tindakan brutal biadab dari OPM ini. Kita kutuk dan menyesalkan kejadian ini. Dan ini sudah jelas dilakukan oleh OPM. Dan mereka informasi dari awal yang kita dapat berlari ke arah timur. Dan kita akan lakukan terus tindak lanjut pengejaran pada kelompok-kelompok ini, terkoordinasi seluruh aparat. Sesuai permintaan dari Kepala Dinas Kesehatan, termasuk tenaga kesehatan. Nah ini yang kita sesalkan. Mereka sudah trauma, takut. Kalau ini terjadi, yang kasihan masyarakat Alama. Padahal di sana butuh pelayanan kesehatan, butuh guru, bahkan juga program-program stunting sedang berjalan dengan baik di sana. Tapi ini mereka trauma, akan kita bawa. Nanti juga dari ada Koops TNI akan memberikan trauma healing bersama teman-teman yang lain. Sebelumnya, anggota KKB menembak helikopter milik PT Intan Angkasa Air yang membawa petugas kesehatan saat mendarat di bandara distrik Alama. Selain menembak mati pilot, para pelaku juga sempat menyandara penumpang helikopter, namun akhirnya dibebaskan berkat bantuan masyarakat dan tokoh adat setempat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pencarian seorang penumpang perahu cepat yang hilang di Muara Ararau, Kabupaten Mimika, belum membuahkan hasil. Meski tim SAR sudah dikerahkan selama sepekan, korban belum ditemukan. Tim SAR saat ini fokus mencari di pinggiran pantai. Kendala terbesar yang dialami oleh tim SAR gabungan yakni cuaca yang dalam seminggu ini bahkan sampai hari ini cuaca masih gelombang yang tinggi, kemudian angin yang cukup kencang sampai 20-an knot, kemudian hujan yang terus-menerus dari pagi hingga malam hari. Ini sangat mengganggu atau sangat menghalangi kami dalam melaksanakan pencarian. Pada saat terjadi kecelakaan tersebut, jarak dari Timika ke lokasi tersebut kurang lebih 80 nautical mile atau kurang lebih 160 km. Lokasi yang cukup jauh dan juga cuaca yang tidak bersahabat. Korban yang belum ditemukan bernama Edi Prayitno, berusia 34 tahun.
Perahu cepat membawa 12 penumpang dan dihantam gelombang tinggi sehingga terbalik di Muara Ararau, Mimika. 4 orang meninggal dunia sementara 8 orang selamat dan 1 masih hilang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kantor Imigrasi Jayapura mendeportasi 7 warga negara asing asal Papua New Guinea. Ketujuh warga negara Papua New Guinea ini masuk ke Papua tanpa dokumen perjalanan. 7 warga negara asing tersebut terbukti melanggar administrasi keimigrasian dan harus dideportasi ke negara asal. Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Roni Fajar Purba, mengatakan dari hasil pemeriksaan, ke-7 warga negara PNG tersebut masuk ke kota Jayapura hendak membeli bahan bakar minyak atau BBM. Adapun 7 orang warga negara Papua ini terdapat 4 orang laki-laki dewasa dan 2 orang wanita serta 1 orang anak di bawah. Nanti kronologis akan penangkapan bisa disampaikan oleh dari teman-teman Satrol. Untuk konstruksi ini merupakan kolaborasi dan sinergitas yang sudah berjalan selama ini antara imigrasi dengan Satrol, sehingga kami mengapresiasi pada Satrol. Terima kasih Pak dan Satrol atas pengamanan yang telah dilakukan jajaran Bapak kepada 7 orang warga negara Papua ini. Pada saat diamankan, 7 orang warga negara tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan mengaku warga negara PNG bertujuan untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Jayapura karena kehabisan BBM melakukan pada warga tersebut. Dari hasil pengalaman yang telah dilaksanakan, 7 orang tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Kepala Divisi Imigrasi terkait pasal-pasal apa saja. Selain dideportasi, Kantor Imigrasi Jayapura juga memasukkan ke-7 warga PNG ini dalam daftar hitam. 24 Juli lalu, petugas Lantamal 10 Jayapura meringkus 7 pendatang gelap asal Papua New Guinea saat patroli di perairan Kayu Pulo di perbatasan Papua New Guinea dan Indonesia. Mereka mengaku perahu kehabisan BBM dan hendak membeli BBM di kota Jayapura. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Petani berusia hampir 60 tahun tega memperkosa anak dari tetangganya sendiri yang berusia 12 tahun. Polres Merauke langsung meringkusnya setelah orang tua korban melaporkan perbuatan pelaku. Sebelum diringkus, pelaku sempat buron selama 5 hari, hingga akhirnya ia ditangkap di rumahnya di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Merauke. Menurut pengakuannya, ia sering memperkosa korban, dan setiap kali memperkosa ia kerap mengancam akan membunuh korban. Kalau untuk pertama masalah status, dia itu tetangga, ya tetangga. Korban kita itu anak di bawah umur 12 tahun, orang tuanya kerja di kota, jadi dia cuma tinggal dengan neneknya. Kalau untuk TKP di belakang rumah korban, bahwa pengakuan anak korban GMA tersangka tubuhi korban sebanyak 5 kali. Diduga keras telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 ayat 1 junto 76 D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Polisi masih terus mendalami kasus ini karena kemungkinan masih ada korban lainnya yang tidak berani mengaku karena takut. Polisi meminta korban datang ke Mapolsek Tanah Miring, Merauke, didampingi orang tuanya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di Jalan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, digegerkan dengan penemuan jasad. Adi Sugi ditemukan tewas di pinggir jalan oleh warga. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan mengevakuasi jasad Adi Sugi ke rumah sakit. Jam 7. Jam 7. Iya. Waktu itu sedang apa ya adanya ini? Saya cuma mau buka kios. Itu terus? langsung saya ambil air. Saya lihat mukanya berdarah. Berdarah bagian mana itu? Bagian mukanya. Di muka. Iya. Saya cuma angkat air langsung saya lihat, ih, ini orang kok ini mukanya berdarah. Habis itu saya lihat perutnya tidak goyang. Terus ada pembeliku 1 orang dia yang melapor.
Gitu aja. Kenal ini biasanya Bapak ini kenal? Tidak, saya juga orang baru. Oh gitu. KBO Reskrim Polres Merauke Ibda Sewang mengatakan polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian Adi Sugi karena masih menunggu proses autopsi rumah sakit. Di Jalan Raya Mandala ada sosok jenazah berjenis kelamin laki-laki. Untuk sementara identitasnya kami masih selidiki, masih hubungi keluarganya. Untuk kronologisnya kami masih dalam penyelidikan. Sekarang jenazah sudah sementara kita ini untuk persiapan bawa ke rumah sakit untuk melakukan otopsi. Ada tetesan darah di TKP ini? Tetesan darah ini kita masih ini perkirakan beliau jatuh. Ya, karena tadi pagi beliau masih sehat, masih sempat minum kopi. Polisi mengimbau kepada keluarga Adi Sugi agar melapor ke polisi untuk dimintai keterangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga cabai rawit di Merauke saat ini mencapai Rp170.000 per kilogram. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, namun juga penjual makanan. Karena cabai merupakan salah satu yang paling banyak digunakan dalam menu makanan. Hal ini dirasakan Suryadi, pemilik warung Suramadu di Jalan Brawijaya, Merauke. Setiap hari warung ini ramai dengan pembeli, sehingga Suryadi membutuhkan cabai rawit dan cabai besar sekitar 3 kg dalam satu hari. Menurut Suryadi, dengan harga cabai saat ini keuntungan pasti menurun sekitar 20%. Gimana dengan keuntungan warung Bapak ini? Keuntungannya agak menurun. Agak menurun ya Pak, sampai berapa persen menurunnya Pak? Menurun mungkin ada tadinya 60, sekarang mungkin sekitar 20%. Penurunannya itu Pak ya? Iya. Tapi pemakaian cabai dikurangi atau tetap seperti biasa? Tetap seperti biasa, Oh, 2 kilo. 2 kilo per hari Pak ya? Kalau dikurangi kenapa Pak? Nggak bisa? Kurang malah. Oh, kurang malah ya? Tapi tetap pakai Pak ya? Tetap pakai. Kalau cabai kecil itu, kalau cabai besar berapa ya? Banyak per hari Pak? Cabai besar 1 kilo, cabai kecil 2 kilo. 2 kilo per hari Pak ya? Per hari, jadi 3 kilo. Oh gitu. Tapi tetap keuntungannya tetap menurun Pak ya? Ya, Gimana Pak kalau dikasih naik kira-kira? naik ya belum bisa karena nanti pembelinya mungkin makin kurang. Kurang ya? Suryadi belum berencana mengurangi pemakaian cabai karena khawatir mempengaruhi rasa makanan dan para pelanggannya akan protes. Namun di sisi lain, jika harga cabai masih di kisaran Rp170.000 per kilogram, ia sulit mendapatkan untung. Apalagi harga cabai masih bisa naik. Suryadi dan pedagang kecil lainnya berharap pemerintah mengatasi gejolak harga cabai agar tidak memberatkan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang pilkada serentak, suhu politik di Merauke, Papua Selatan meningkat. Untuk mengantisipasi gejolak politik saat pemilihan gubernur dan bupati, Kepolisian Merauke sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi gejolak politik. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan Polri akan mengawal dengan maksimal pengamanan pilkada di Merauke dengan bantuan TNI. Namun jika situasi genting, Polri akan menambah personel di sejumlah kawasan yang rawan gejolak. Ya, itulah pentingnya pemetaan dari sekarang ya. Pentingnya pemetaan, memang Mabes Polri sudah menyampaikan kita termasuk daerah yang rawan. Dan dari Mabes Polri juga kemungkinan nanti akan memberikan bantuan perkuatan ya di bawah kendali operasi pasukan. Namun untuk teknis, taktis maupun strategis dalam hal pengamanan kita akan lakukan di sini, tentunya dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Polres Merauke sejauh ini sudah memetakan kawasan dan daerah yang berpotensi bergejolak saat pilkada nanti, baik saat pemilihan maupun pelantikan gubernur dan bupati. Polri memasukkan Papua sebagai salah satu daerah di Indonesia yang rawan dan berpotensi konflik saat pilkada nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK saat ini sudah memblokir 6.000 rekening milik nasabah perbankan yang terlibat dalam judi offline maupun online. Selain pemblokiran rekening, Kabag Pengawasan Lembaga OJK Papua, Yosua Renaldi, mengatakan OJK sudah meminta perbankan menutup rekening mencurigakan. Melakukan pemblokiran terhadap sekitar 6.000 rekening yang terindikasi atau terbukti melakukan tindakan mengarah kepada judi online. Kami pun OJK ini telah berupaya untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan instruksi kepada seluruh bank untuk melakukan penerapan program anti pencucian uang secara memadai. Yang mana salah satunya kalau Bapak Ibu pahami, kalau di perbankan itu ada yang namanya Customer Identification File atau CIF ya. Jadi itu kami minta untuk dikinikan ya, diupdate supaya memang bisa lebih mampu mengantisipasi atau mendeteksi adanya indikasi-indikasi tindakan kejahatan yang dilakukan lewat rekening-rekening perbankan, termasuk dalam hal ini judi online ya. Saat ini OJK juga aktif mengimbau perbankan melakukan penentuan risiko terhadap nasabah yang terindikasi bertransaksi judi online. Ia meminta perbankan melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi mencurigakan. Namun sejauh ini, menurut Yosua, OJK Papua belum menerima laporan adanya transaksi keuangan mencurigakan di Papua. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online berdasarkan Kepres nomor 21 tahun 2024. Satgas Judi Online ini bertugas mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring atau online secara efektif dan efisien. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar kejuaraan atletik nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter di lapangan Mahacandra Universitas Cendrawasih, Jayapura. Perlombaan ini diikuti 112 pelajar sekolah menengah pertama sekota Jayapura, Papua dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 tahun Republik Indonesia. Pelaksana Harian Sekda Kota Jayapura, Evert Meroje mengatakan, kejuaraan ini juga untuk menyaring calon atlet berbakat di cabang atletik orang asli Papua. Mereka nanti akan menjalani pelatihan untuk menjadi atlet berkualitas. Saya ikut lomba kategori lari 400 meter putri. Tadi keluar start pertama keluar sebagai juara 1 ya? Iya. Itu sudah tahu dia punya waktunya? Belum tahu. Belum tahu ya. Ini tanggapan Adi dengan adanya kejuaraan event atletik ini? Sangat senang ikut lomba ini dan bisa menjadi tolak ukur untuk prestasi. Bisa menjadi tolak ukur untuk prestasi yang kedepannya. Ini baru pertama kali ikut lomba kan? Tidak, sudah pernah. Ikut DBL di Timika mewakili SD. Tingkat SD. Iya. Tahun berapa itu? Itu 2023. Jadi harapannya untuk bisa masuk jadi atlet? Iya. Sudah. Sementara jadi atlet nih ya? Iya. Seleksi sudah berlatih. Oh, sementara berlatih? Iya. Baru tahun yang masuk sekarang atau yang sudah berjalan? Sudah berjalan. Sudah dari SD. Ke depan mungkin lebih baik lagi, mungkin banyak olahraga, banyak cabang yang kita buat sehingga kita tidak krisis atlet nanti di kemudian hari. Kita berharap ini yang tadi mereka lari itu terus mengembangkan potensinya dan satu waktu mereka akan jadi atlet yang profesional, kebanggaan daerah ini, kebanggaan negara. Kita dari tahun pon awal kan kita main di lima besar ya, lima terus sekarang turun ke 10 ke atas. Ini pertanyaannya ada apa? Ada berarti masalahnya ada putus di situ, putus di soal pembinaan generasi muda atau usia dini. Dan hal ini kalau kita memulainya lagi belum terlambat. Mari kita mulai dengan ada harapan sebenarnya. Kita gudangnya atlet. Kan Papua ini hanya 2 saja, olahraga, kesenian. Kalau mau angkat harkat dan martabat masyarakat Papua atau daerah ini olahraga dan kesenian. Kejuaraan ini diharapkan mampu melahirkan atlet handal dan profesional yang bisa mengharumkan nama Kota Jayapura dan Papua di kancah nasional. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.